Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari mengetahui bahwa seluruh hidup seorang anak yang polos ternyata dibangun di atas sebuah kebohongan? Ini adalah kisah tentang sebuah rahasia gelap yang disembunyikan di sebuah rumah mewah milik keluarga prasetya, tentang seorang anak laki-laki yang dibungkam oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya, dan tentang satu-satunya perempuan yang akhirnya berani menangkap sinyal putus asa yang ia kirimkan selama ini. Jika kamu menyukai kisah seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di channel YouTube Relung Emosi. Kami mengunggah 2 video setiap hari. Beri like jika cerita ini menyentuhmu dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan kami. Selama bertahun-tahun, seorang konglomerat yang dingin dan tertutup bernama Andreas Prasetya hidup dengan sebuah rahasia mengerikan di rumah mewahnya di kawasan elit Jakarta. Putra kecilnya, Raka Prasetya, yang sejak lahir dipercaya sebagai anak tuli, menghabiskan hari demi hari dengan mencoba meminta tolong, menunjuk telinganya sambil menangis, tetapi tidak pernah ada seorang pun yang benar-benar mendengarnya. Puluhan pengasuh dan babysitter datang dan pergi. Setiap orang melabelinya agresif atau bermasalah, sampai suatu hari datang seorang pengurus rumah tangga baru, seorang perempuan pendiam yang benar-benar mau memperhatikan. Ia mulai melihat ada pola aneh dalam perilaku Raka Prasetya, sesuatu yang selama ini tidak disadari orang lain. Dan ketika akhirnya ia memahami sinyal yang selama ini berusaha dikirimkan sang anak, ia menemukan sebuah kebenaran mengejutkan yang siap meruntuhkan masa lalu seluruh keluarga. Sejak hari ketika istrinya meninggal saat melahirkan, Andreas Prasetya berubah total. Lelaki yang dulu dikenal karismatik dan menawan ini menjelma menjadi sosok dingin dan berjarak. Ia menenggelamkan diri dalam kerajaan bisnisnya, menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam rapat, di kantor, dan bepergian untuk urusan kerja. Di rumah, ia menghindari segala hal yang mengingatkannya pada mendiang istri, terutama putranya Raka Prasetya. Andreas Prasetya tidak pernah membicarakan bayinya, jarang bertanya, bahkan nyaris tak sanggup menatap foto-foto keluarga di dinding. Ia menyewa orang untuk merawat Raka Prasetya, berpikir bahwa uang dan rumah besar sudah cukup. Padahal, ketika itu Raka Prasetya masih bayi, baru saja kehilangan sosok ibu, dan kini sang ayah pun hadir hanya sebagai bayangan kosong tanpa kehangatan. Andreas Prasetya mengira dirinya melakukan hal yang benar dengan terus sibuk, berharap waktu akan mengecilkan luka, tetapi sebenarnya ia hanya melarikan diri. Tahun demi tahun berlalu, jarak itu bukan hanya melukai dirinya, tetapi juga membiarkan Raka Prasetya tumbuh di antara orang-orang asing tanpa kasih sayang dan perhatian yang sungguh-sungguh ia butuhkan. Ketika Raka Prasetya didiagnosis tuli sejak lahir, semuanya menjadi lebih rumit. Sebagai bayi, ia memang tidak bisa mendengar dunia di sekelilingnya, tetapi ia berjuang keras untuk memahaminya, menunjuk benda-benda, menatap mata orang dewasa, mengeluarkan suara-suara yang bukan kata, tetapi jelas penuh makna. Ia sering menyentuh telinganya, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak dapat mendengar, namun tak ada yang benar-benar memahami. Para babysitter dan asisten rumah tangga berganti-ganti, ada yang bertahan beberapa hari, ada yang beberapa minggu, tidak satu pun bertahan lama. Mereka bilang Raka Prasetya itu sulit. Ada yang mengeluh dia suka melempar barang saat marah, ada yang mengatakan dia tidak mau mengikuti perintah. Tak seorang pun berhenti sejenak untuk berpikir bahwa mungkin dia hanya tidak mengerti, dan bahwa merekalah yang sebenarnya tidak mengerti dirinya. Setiap kali ada orang dewasa menyerah terhadap Raka Prasetya, hati anak itu menjadi semakin bingung dan kesepian. Ia bukan sedang nakal atau liar, ia hanya mencoba bertahan hidup di dalam dunia yang tidak berbicara dengan bahasanya. Namun alih-alih menolong, orang-orang justru menghakimi. Beberapa staf mulai berbisik-bisik di balik pintu tertutup bahwa Raka Prasetya lebih dari sekadar sulit. Mereka mulai menggunakan kata-kata seperti tidak stabil secara emosional dan rusak. Seorang perempuan bahkan mengaku merasa takut hanya karena cara Raka Prasetya menatap dalam diam. Seorang staf perempuan lain pernah berbisik bahwa mungkin ada yang salah di kepalanya, dan bahwa Raka Prasetya sebaiknya dikirim ke tempat yang dianggap lebih aman, jauh dari orang-orang. Seiring waktu, bisikan-bisikan itu menjadi semakin keras dan penilaian kejam itu berubah menjadi rekomendasi resmi. Mereka menghadirkan beberapa profesional, tetapi para ahli ini hampir tidak menghabiskan waktu bersama Raka Prasetya. Mereka hanya membuat kesimpulan terburu-buru berdasarkan kunjungan singkat dan menyarankan agar dilakukan evaluasi psikiatri. Mereka tidak pernah benar-benar memahami bahwa diamnya Raka Prasetya bukan karena trauma atau gangguan jiwa, melainkan semata-mata karena ia tidak bisa mendengar. Namun tidak ada yang mau mendengar kenyataan itu. Ketika Andreas Prasetya mendengar semua saran ini, ia tidak mempertanyakannya, tidak mencari pendapat kedua. Ia hanya mengangguk setuju, terlalu tenggelam dalam lukanya sendiri untuk melihat kebenaran yang ada di depan mata. Ia pikir para ahli itu pasti lebih tahu, dan pelan-pelan Raka Prasetya mulai diperlakukan bukan sebagai anak yang butuh bantuan, melainkan sebagai masalah yang harus dikendalikan.
Hari demi hari menjadi satu pola yang sama bagi Raka Prasetya. Ia bangun dan melihat wajah baru di koridor. Pengasuh yang baru datang, berusaha tersenyum namun jelas tidak tahu bagaimana harus berkomunikasi dengannya. Ia mencoba menjelaskan kebutuhannya dengan menunjuk, menarik ujung lengan baju mereka, menggerakkan bibir dalam bentuk-bentuk tanpa suara. Ia tidak punya kata-kata, tetapi ia punya perasaan. Ia punya kebutuhan, tetapi tidak ada seorang pun yang tinggal cukup lama untuk mempelajari bahasa tubuhnya. Ketika ia menangis, mereka menganggapnya berlebihan dan dramatis. Saat ia menghentakkan kaki di lantai karena frustrasi, mereka menyebutnya marah dan tak terkendali. Padahal Raka Prasetya bukan marah, ia hancur hati. Setiap usaha komunikasi yang gagal membuatnya merasa semakin terjebak. Ia ingin dimengerti, ingin ada seseorang yang menyadari bahwa dunianya sunyi bukan karena pilihan, tetapi karena kondisi yang tidak ia minta. Setiap kali ia diabaikan atau disalahpahami, sepotong harapan di dalam dirinya memudar. Ia mulai terbiasa menunggu kekecewaan, berhenti berusaha terlalu keras. Untuk apa mencoba? Batinnya bertanya, kalau tidak ada yang benar-benar melihat dirinya? Meski Andreas Prasetya tinggal di rumah yang sama, ia hampir tidak pernah menyadari penderitaan putranya. Ia selalu terkurung di kantor rumah, sibuk dengan ponsel atau pergi dalam perjalanan bisnis. Ketika ia kebetulan melihat Raka Prasetya, momen itu hanya berlangsung beberapa menit, dan ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa canggung di hadapan anaknya sendiri. Raka Prasetya, sebaliknya, selalu menatap ayahnya dengan mata besar yang penuh harap, menunggu isyarat kasih sayang sekecil apapun. Ia menunjuk telinganya berulang kali, berharap Andreas Prasetya mengerti, tetapi sang ayah hanya mengangguk hampa atau berjalan menjauh, terlalu larut dalam duka untuk menyadari rasa sakit putranya. Jauh di dalam hati, Andreas Prasetya menyalahkan dirinya atas kematian almarhumah Siti Amalia, dan ia berpikir bahwa menjaga jarak dari Raka Prasetya adalah cara terbaik untuk menghindari kenangan itu. Namun ia tidak menyadari bahwa justru Raka Prasetya adalah orang yang paling membutuhkan dirinya. Saat Andreas Prasetya sibuk merasa seolah sedang melindungi diri dari rasa sakit, ia perlahan-lahan menghancurkan jiwa anaknya sendiri. Raka Prasetya tidak mengerti arti kehilangan secara konsep, tetapi ia bisa merasakan kehampaan yang ditinggalkan oleh seorang ayah yang tidak pernah benar-benar menatap dirinya. Tahun-tahun berlalu, Raka Prasetya belajar untuk tidak lagi mengharapkan kebaikan. Ia menjadi semakin pendiam, semakin berhati-hati. Ia mengurung diri, duduk berjam-jam di kamarnya, bermain dengan beberapa mainan yang sama, menatap buku-buku yang tidak bisa ia baca, melihat bibir orang-orang bergerak tanpa mampu memaknai bunyinya. Ia belajar hidup di dalam dunia yang nyaris tidak menyadari keberadaannya. Para staf berbicara di sekelilingnya, tetapi jarang sekali berbicara dengan dirinya. Tidak satu pun yang mau belajar bahasa isyarat, tidak ada yang memanggil spesialis untuk membantunya berkomunikasi. Bagi mereka, ia hanyalah anak tuli di rumah besar itu. Semakin sering orang mengabaikan usahanya, semakin ia menarik diri ke dalam. Raka Prasetya mulai percaya pada apa yang orang katakan tentang dirinya. Mungkin ia memang rusak, mungkin ia memang tidak layak berada di dunia ini. Hati kecilnya, yang dulu dipenuhi rasa ingin tahu, kini terasa lelah. Ia berhenti menunjuk telinganya. Ia berhenti mencoba menarik perhatian. Keheningan menjadi kenyataan barunya, bukan hanya karena ia tidak bisa mendengar, tetapi juga karena tak ada seorang pun yang sungguh ingin mendengarkan dirinya. Harapan perlahan memudar, tetapi bahkan di tengah semua kesedihan itu, masih ada sesuatu di dalam diri Raka Prasetya yang tetap bertahan. Hanya secuil bagian kecil dari hatinya yang belum sepenuhnya menyerah. Ia masih menatap keluar jendela setiap hari, bertanya-tanya apakah suatu saat akan ada seseorang yang datang dan benar-benar memperhatikannya. Ia mengamati pintu utama rumah besar itu, berharap mungkin kali ini pengasuh yang datang akan tersenyum dan tetap tinggal. Ia masih menyimpan harapan bahwa suatu hari ayahnya, Andreas Prasetya, akan duduk di sampingnya walau hanya beberapa menit saja dan mencoba mengerti dirinya. Namun momen itu tak pernah datang. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama, dan rumah itu terasa semakin dingin, semakin sunyi. Andreas Prasetya, yang terus terjebak dalam rasa bersalah dan kenangan masa lalu, tidak pernah menyadari kerusakan yang sedang terjadi tepat di depan matanya. Para staf terus bergantian masuk dan keluar, menulis laporan, memberi pendapat, tetapi hampir tak pernah memberikan bantuan yang benar-benar berarti. Sisa-sisa harapan kecil di dalam diri Raka Prasetya mengecil dari hari ke hari, dan ketika ia akhirnya berhenti berusaha menunjukkan kepada orang-orang bahwa ia tidak bisa mendengar, hati mudanya mulai kehilangan keyakinan bahwa keadaan bisa berubah. Keheningan, untuk sementara waktu, telah menang sepenuhnya. Pada suatu pagi hari Senin yang kelabu,
Sofia Nurcahyani tiba di rumah besar keluarga Prasetya di kawasan elit Jakarta hanya dengan membawa satu koper dan sebuah map berisi dokumen. Gerbang besi tinggi di depan rumah membuka perlahan ketika ia melangkah masuk, dan sopir yang menjemputnya menurunkannya tepat di depan pintu utama. Rumah itu terasa sangat sunyi, hampir terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang dihuni seorang anak kecil. Sofia Nurcahyani adalah seorang perempuan tenang dan percaya diri di usia awal 30-an, dengan sorot mata yang teguh dan kehadiran yang secara alami membuat orang lain merasa aman. Ia sudah pernah bekerja di beberapa keluarga sebelumnya, merawat anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus. Namun sejak awal, pekerjaan ini terasa berbeda. Para staf nyaris tidak menyapanya. Mereka hanya menunjukkan kamar tidurnya dan menyerahkan jadwal kerja tanpa banyak bicara. Saat ia membereskan barang-barangnya, ia mendengar bisik-bisik di koridor. Ada yang berkata ia tidak akan bertahan lama. Yang lain berujar pelan, anak itu pasti akan menghancurkan dia juga. Sofia Nurcahyani tidak bertanya balik. Sebagai gantinya, ia pergi ke dapur, menuang segelas air untuk dirinya sendiri dan mempersiapkan diri untuk pertemuan pertama dengan anak yang akan ia rawat, Raka Prasetya. Ketika akhirnya ia melihat Raka Prasetya, anak itu sedang duduk sendirian di lantai sebuah ruangan yang penuh dengan mainan yang nyaris tidak pernah tersentuh. Ia tidak bermain, hanya menatap karpet sambil sesekali menggerakkan tangannya dalam gerakan pendek dan berulang. Begitu Sofia Nurcahyani masuk, Raka Prasetya menatapnya sekilas kemudian segera memalingkan wajah. Ia memperhatikan bagaimana anak itu beberapa kali mengetuk telinganya sendiri, lalu menunjuk ke mulut Sofia Nurcahyani, kemudian kembali menunduk. Seketika Sofia Nurcahyani tahu bahwa ia sedang mencoba berkomunikasi, bukan berperilaku buruk. Ia tidak mengatakan apapun, hanya duduk di lantai dengan jarak yang aman dan menunggu. Raka Prasetya kembali menatapnya dengan bingung, seolah belum pernah ada orang dewasa yang mau duduk di dekatnya dengan cara seperti itu. Sofia Nurcahyani tidak memaksa tersenyum lebay atau memaksa mengajaknya bicara. Ia hanya mengamati. Staf rumah tadi sudah memperingatkannya bahwa Raka Prasetya agresif dan tidak peka. Tetapi yang ia lihat bukanlah agresi, melainkan seorang anak yang telah belajar bahwa tidak ada orang yang mau mendengarkan. Ketika waktu bermain berakhir, Sofia Nurcahyani mengucapkan terima kasih pelan kepada Raka Prasetya. Meski anak itu belum memahami kata-katanya, ia keluar dari ruangan itu dengan perasaan kuat bahwa selama ini ada sesuatu yang sangat salah dalam cara orang-orang memandang anak tersebut. Di koridor, seorang asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sana bertahun-tahun, Ibu Sri Mardiani, menghampirinya. Perempuan itu menghela napas panjang dan memperingatkan Sofia Nurcahyani agar jangan terlalu terikat secara emosional dan supaya menjaga jarak. Ia menasihati bahwa merawat Raka Prasetya sangat melelahkan secara batin, dan bahwa para pengasuh sebelumnya sudah banyak yang mencoba menolong namun akhirnya gagal. Ada yang berakhir dengan air mata, ada yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa pemberitahuan. Beberapa pengasuh bahkan dipecat setelah membuat tuduhan-tuduhan aneh tentang perilaku Raka Prasetya. Dia tidak seperti anak-anak lain, kata Ibu Sri Mardiani, sang kepala asisten rumah tangga. Namun Sofia Nurcahyani tidak menanggapi, ia hanya mengangguk sopan lalu melangkah pergi. Ia mengerti maksud ucapan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa memberi label kejam kepada seorang anak tanpa benar-benar memahaminya hanya akan melukai lebih dalam. Ia sudah pernah melihat pola seperti ini di rumah-rumah lain, terutama pada anak-anak yang memiliki disabilitas. Ia tidak percaya pada sikap mudah menyerah, apalagi ketika menyangkut seorang anak. Malam itu, alih-alih tidur lebih awal, Sofia Nurcahyani meminta izin untuk melihat berkas-berkas tentang Raka Prasetya. Ia ingin mengetahui sendiri apa saja yang pernah ditulis tentang anak itu. Ia menghabiskan berjam-jam membaca rekam medis, catatan para pengasuh, dan laporan dari sekolah. Ada puluhan laporan dari para profesional, masing-masing dengan pendapat yang berbeda. Ada yang menuliskan bahwa Raka Prasetya tidak stabil secara emosional, ada yang menuduhnya memiliki gangguan perilaku. Banyak yang menyebutkan tentang ketuliannya, tetapi hanya sebagai catatan pinggir belaka. Hampir tak satu pun yang benar-benar fokus pada bagaimana cara anak itu berkomunikasi atau bagaimana cara memenuhi kebutuhannya yang spesifik. Sebagian besar catatan hanya menggambarkan tindakan, bukan perasaan. Salah satu catatan berbunyi, melempar balok ketika frustrasi. Sofia Nurcahyani menatap kalimat itu dan bergumam dalam hati. Bagaimana kalau itu adalah satu-satunya cara dia mengatakan bahwa dia kewalahan? Laporan lain menulis, tidak mau berpartisipasi, namun berdasarkan pengalaman singkat Sofia Nurcahyani bersama Raka Prasetya, ia tidak setuju. Anak itu sempat melakukan kontak mata, ia menunjuk, ia memakai gestur. Itu adalah bentuk partisipasi. Sofia Nurcahyani menandai bagian-bagian laporan yang menurutnya keliru dan menyusun daftar hal-hal yang ingin ia coba.
Ia menyadari bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh berusaha menjangkau Raka Prasetya lewat dunianya sendiri. Semua orang hanya menuntut agar anak itu menyesuaikan diri dengan dunia mereka. Sofia Nurcahyani bertekad tidak mengulang kesalahan yang sama. Berbaring di tempat tidur malam itu, pikirannya masih dipenuhi bayangan Raka Prasetya. Ia tidak bisa tidur. Dalam benaknya, ia memutar ulang momen ketika anak itu menunjuk telinganya berkali-kali. Gerakan sederhana itu syarat makna. Seakan berkata, aku tidak bisa mendengarmu, dan mungkin juga, tolong mengertilah aku. Sofia Nurcahyani bertanya-tanya berapa kali isyarat itu telah ia lakukan dan diabaikan. Berapa banyak orang yang memilih berjalan pergi tanpa mencoba memahami. Ia membayangkan betapa sepinya hidup di dunia di mana tidak ada seorang pun yang berusaha menjangkau dirimu. Ia memang tidak punya semua jawaban, tetapi ada satu hal yang ia yakini. Raka Prasetya bukan barang rusak yang perlu diperbaiki, ia butuh dipahami. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya dan menulis satu kalimat, aku tidak akan menyerah pada anak ini. Itu adalah janji untuk dirinya sendiri dan untuk Raka Prasetya. Ia tahu perjalanan di depan tidak akan mudah, tetapi ia tidak takut dengan kesulitan. Ia menerima pekerjaan ini karena sebuah alasan, dan setelah bertemu Raka Prasetya, alasan itu terasa jauh lebih kuat. Keesokan paginya, Sofia Nurcahyani bangun lebih awal dan langsung mulai bekerja. Ia mulai belajar bahasa isyarat dasar melalui video di ponselnya. Ia mencari buku-buku tentang komunikasi dengan penyandang tuli dan cara mendampingi anak yang mengalami pengabaian emosional. Ia bertanya kepada staf dapur makanan apa saja yang disukai Raka Prasetya. Lalu, alih-alih datang membawa serangkaian instruksi, ia hanya duduk kembali di dekat anak itu, menirukan beberapa gerakan tangan yang biasa dilakukan Raka Prasetya untuk melihat reaksinya. Pada awalnya anak itu tampak bingung, tetapi kemudian muncul rasa penasaran. Pelan-pelan ada kilatan kecil di matanya. Kecil, tapi nyata. Sofia Nurcahyani tetap memberi ruang, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan pergi kemanapun. Para staf rumah tetap menjaga jarak, masih ragu dan sinis. Mereka berbisik-bisik bahwa Sofia Nurcahyani hanya membuang waktu. Namun ia tidak peduli. Ia datang ke rumah itu untuk Raka Prasetya, bukan untuk mencari persetujuan mereka. Setiap tatapan kecil, setiap detik ketika Raka Prasetya bisa tenang adalah satu langkah maju. Sofia Nurcahyani tahu bahwa proses penyembuhan tidak dimulai dari perubahan besar, tetapi dari keputusan seseorang untuk tetap tinggal, dan ia sudah mengambil keputusan itu. Sore hari, saat ia mendorong vakum cleaner di dekat ruang bermain, Sofia Nurcahyani bergerak pelan menyusuri tepi ruangan besar yang sunyi. Staf rumah mengatakan bahwa ruangan itu adalah tempat favorit Raka Prasetya, tetapi ketika ia melongok ke dalam, ruangan itu tampak kosong dan hening. Ia mematikan vakum cleaner sejenak, mencoba mendengar jika ada sesuatu yang janggal. Saat itulah ia menangkap suara lirih, hampir seperti erangan kecil. Ia melangkah masuk, melewati rak-rak berisi mainan yang tak tersentuh dan buku cerita yang tertata rapi. Di sudut ruangan, di bawah meja kayu, ia melihat sesuatu. Ia berjongkok dan menemukan Raka Prasetya meringkuk dengan lutut menempel di dada, kedua tangan kecilnya menggenggam sesuatu erat-erat. Ketika Sofia Nurcahyani mendekat, ia menyadari bahwa anak itu sedang memegang sebuah alat bantu dengar. Mata Raka Prasetya memerah, pipinya basah oleh air mata. Ia terus-menerus menunjuk alat itu berulang-ulang, tangannya gemetar. Ia menatap Sofia Nurcahyani dengan keputusasaan, bibirnya bergerak tanpa suara. Ia ketakutan. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Sofia Nurcahyani perlahan berjongkok di sisinya, berusaha agar tidak membuatnya semakin panik. Ia tidak langsung mencoba meraih anak itu. Ia menyandarkan gagang vakum cleaner pelan ke dinding, lalu duduk di lantai dengan jarak aman. Ia memperhatikan bagaimana Raka Prasetya mengulang gerakan yang sama, mengetukkan alat itu di tangannya, lalu menunjuk ke telinganya sendiri. Sofia Nurcahyani mengangguk pelan dan menirukan gerakannya, ikut menunjuk telinganya. Raka Prasetya memandang kaget, seolah baru pertama kali ada orang dewasa yang merespons isyaratnya. Tangisnya sedikit mereda. Ia menoleh bergantian antara wajah Sofia Nurcahyani dan tangan mereka. Bingung, tetapi juga penasaran. Sofia Nurcahyani tidak berkata apa-apa dengan suara keras. Ia tahu anak itu tidak akan mendengar, tetapi ia tetap tinggal di sana. Seluruh perhatiannya tercurah pada Raka Prasetya. Anak itu mengangkat alat bantu dengar itu, bukan untuk menyerahkan, melainkan untuk menunjukkannya. Lalu ia menunjuk kepalanya dan memejamkan mata kuat-kuat, seolah sedang menggambarkan rasa sakit. Sofia Nurcahyani sedikit merunduk, menirukan setiap gerakannya. Napas Raka Prasetya perlahan melambat. Ia masih sedih,
tetapi tidak lagi panik. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mendengarkan, bahkan tanpa kata-kata. Setelah Raka Prasetya sedikit tenang, Sofia Nurcahyani mengamati dengan saksama apa yang terjadi ketika alat itu didekatkan dan ketika ia mencoba mengenakannya lagi. Tubuh Raka Prasetya langsung menegang, jari-jarinya mengerut, matanya terpejam kuat. Ia menyandarkan tubuh ke kaki meja, tanpa pusing, seolah alat itu menimbulkan rasa tidak nyaman secara fisik. Begitu alat itu dilepas, bahunya mengendur dan tubuhnya tampak lebih rileks. Sofia Nurcahyani tidak ingin menarik kesimpulan terburu-buru, tetapi jelas ini bukan hal yang normal. Alat bantu dengar seharusnya menolong, bukan menyakiti. Selama beberapa menit berikutnya, ia mengulang uji kecil tanpa suara itu. Ia membiarkan Raka Prasetya mencoba memakai dan melepas alat tersebut tanpa tekanan. Setiap kali terpasang, raut wajah anak itu berubah kesakitan. Tanpa alat itu, ia lebih tenang, bahkan mulai melirik sekeliling ruangan. Pikiran Sofia Nurcahyani berputar cepat. Bagaimana bisa tidak ada yang menyadari hal ini? Berapa banyak waktu Raka Prasetya dipaksa memakai alat itu saat ia sebenarnya kesakitan? Mungkin staf rumah selama ini mengira kepanikan dan tangisnya hanyalah bagian dari masalah perilaku. Padahal kini Sofia Nurcahyani mencurigai sesuatu yang jauh lebih serius. Begitu Raka Prasetya tampak cukup stabil, Sofia Nurcahyani memberi isyarat pelan bahwa ia akan berdiri. Anak itu mengangguk kecil dan menyeka matanya. Sofia Nurcahyani langsung menuju kamarnya, mengambil buku catatan, dan menuliskan setiap detail yang baru saja ia saksikan. Ia mencatat semua reaksi Raka Prasetya ketika menggunakan dan ketika melepaskan alat bantu dengar itu. Ia teringat laporan-laporan yang menggambarkan ledakan emosi dan krisis Raka Prasetya, dan mendadak semuanya terasa masuk akal dengan cara yang berbeda. Mungkin selama ini ia bukan berperilaku buruk, mungkin ia hanya sedang bereaksi terhadap rasa sakit yang tidak pernah dipahami siapapun. Sofia Nurcahyani memang tidak punya latar belakang medis, tetapi dari semua pengalaman kerjanya selama ini, ia tahu ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Ia membuka kembali berkas milik Raka Prasetya dengan hati-hati dan melihat bahwa alat bantu dengar itu sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun yang lalu. Tidak ada pembaruan pemeriksaan, tidak ada catatan lanjutan tentang kondisinya. Alat itu tidak pernah dicek ulang selama berbulan-bulan. Sofia Nurcahyani bertanya-tanya sudah berapa lama Raka Prasetya berusaha memberitahu seseorang, siapa saja, bahwa alat itu menyakitinya. Namun tidak ada yang mengerti, atau lebih buruk lagi, tidak ada yang benar-benar peduli. Sore itu, Sofia Nurcahyani memberanikan diri berbicara dengan salah satu staf senior di rumah itu, Ibu Sri Mardiani, tentang alat bantu dengar tersebut. Ia menjelaskan apa yang baru saja ia lihat dan menyarankan agar Raka Prasetya dibawa ke dokter THT atau audiolog untuk memeriksa alatnya. Ibu Sri Mardiani mengerutkan kening dan menggeleng. Bukan alatnya, katanya singkat. Dia memang begitu, cuma drama saja. Sofia Nurcahyani tetap bersikap lembut namun tegas, menjelaskan perbedaan yang sangat jelas dalam perilaku Raka Prasetya saat memakai dan tidak memakai alat tersebut. Namun perempuan itu tidak mau mendengar. Kami sudah sering lihat ini, ujarnya. Dia memang sulit ditebak. Dengan rasa frustrasi, Sofia Nurcahyani menyadari bahwa mereka semua sudah lebih dulu menjatuhkan vonis terhadap Raka Prasetya. Di mata mereka, anak itu sudah rusak dan menyulitkan. Mereka tidak menginginkan informasi baru, mereka hanya ingin semuanya tetap sederhana, meski itu berarti mengabaikan kebenaran. Sofia Nurcahyani meninggalkan percakapan itu dengan marah, tetapi sekaligus lebih mantap daripada sebelumnya. Ia tahu ia tidak bisa mengandalkan orang lain. Jika Raka Prasetya ingin mendapatkan bantuan yang nyata, dialah yang harus memulai langkah pertama. Malam harinya, Sofia Nurcahyani kembali ke ruang bermain. Raka Prasetya sedang berbaring di sofa sambil memeluk boneka binatang, matanya setengah terpejam. Saat melihat Sofia Nurcahyani, ia perlahan duduk. Perempuan itu tersenyum, menunjuk alat bantu dengar yang tergeletak di dekatnya, lalu memasang ekspresi sedih, berharap ia mengerti bahwa ia tahu alat itu membuatnya sakit. Raka Prasetya tampak terkejut, lalu mengangguk sekali. Sofia Nurcahyani mendekat, duduk di sampingnya, dan mengeluarkan buku catatan kecil. Ia menggambar-gambar sederhana, sebuah telinga dengan tanda silang merah besar di atasnya. Raka Prasetya menatap gambar itu dengan saksama, kemudian menatap Sofia Nurcahyani. Ia meletakkan telapak tangannya perlahan di dada sendiri dan mengucapkan pelan, tidak apa-apa. Raka Prasetya tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi sorot matanya berubah, tidak lagi setakut sebelumnya. Momen itu cukup bagi Sofia Nurcahyani untuk memahami semuanya. Anak ini bukan sedang berperilaku buruk,
ia sedang bertahan hidup. Dan lewat isyarat kecil ini, Sofia Nurcahyani kini memiliki bukti bahwa ada sesuatu yang salah dengan alat itu. Dan selama ini alat tersebut telah memengaruhi perilaku Raka Prasetya. Ketika melihat anak itu akhirnya bisa benar-benar rileks, jantungnya berdegup lebih cepat. Mungkin, hanya mungkin, ia baru saja menemukan kepingan penting yang hilang. Larut malam, Sofia Nurcahyani duduk di meja kerjanya dengan alat bantu dengar kecil itu tergeletak di depannya. Rumah besar itu senyap, lampu lorong redup, dan semua orang sudah masuk ke kamar masing-masing. Ia meminjam alat itu dari kamar Raka Prasetya setelah anak itu tertidur, dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkannya. Dengan laptop terbuka, ia mulai mengetik nomor seri yang tercetak di sisi alat tersebut ke dalam berbagai mesin pencari, berharap menemukan manual produk, nomor layanan pelanggan, atau informasi apapun. Namun setiap pencarian berakhir tanpa hasil yang berguna. Nomor itu tidak tercantum di situs-situs medis resmi manapun. Ia mengecek ulang, memastikan ia tidak salah ketik. Lalu ia mencoba mencari merek kecil yang tercetak di bodi alat itu, Biosintek. Nama Biosintek itu hanya memunculkan hasil yang terpencar-pencar, tidak jelas, hanya disebut sekilas dalam artikel medis dan forum-forum penelitian. Sofia Nurcahyani merasa tidak tenang, ada sesuatu yang janggal. Mengapa seorang anak bisa menggunakan alat bantu dengar yang bahkan tidak tercatat di basis data resmi manapun? Semakin dalam ia menelusuri internet, ia mulai menemukan diskusi lama di forum teknologi medis dan pengobatan eksperimental. Beberapa unggahan menyebut Biosintek dalam kaitannya dengan uji coba neurologis dan prototipe awal untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran. Ada pengguna yang menggambarkan efek samping aneh, sakit kepala, pusing, kebingungan, tetapi informasinya sedikit, banyak yang sudah dihapus atau diberi tanda tidak konklusif. Tidak ada situs resmi perusahaan, tidak ada buku panduan, tidak ada publikasi studi resmi. Sebuah komentar menyebut bahwa Biosintek pernah bekerja sama dengan sebuah rumah sakit swasta untuk menguji perangkat neuromodulasi, tetapi program itu dihentikan bertahun-tahun lalu setelah muncul masalah hukum. Sofia Nurcahyani bersandar di kursinya, menatap layar. Jika alat yang dipakai Raka Prasetya adalah salah satu model uji coba awal itu, mengapa sampai sekarang ia masih memakainya? Siapa yang pertama kali menyetujuinya? Semakin banyak ia membaca, semakin banyak pertanyaan muncul. Semua ini sama sekali tidak terlihat seperti perawatan medis yang wajar, seolah-olah ada seseorang yang memberikan perangkat belum teruji pada seorang anak tanpa pengawasan yang layak. Sofia Nurcahyani tahu ia membutuhkan bantuan seseorang yang benar-benar memahami dunia medis. Ia mengambil ponselnya dan menelusuri daftar kontak sampai menemukan nama Dr. Elena Putri. Mereka tumbuh di lingkungan yang sama dan masih saling berhubungan sampai sekarang. Dr. Elena Putri kini menjadi direktur medis yang disegani di sebuah rumah sakit anak di Jakarta. Mereka memang sudah lama tidak berbicara, tetapi Sofia Nurcahyani tidak ragu. Ia menelpon. Dr. Elena Putri mengangkat di dering ketiga. Setelah sapaan singkat, Sofia Nurcahyani langsung ke inti masalah, menjelaskan tentang alat aneh yang dipakai Raka Prasetya dan bagaimana alat itu tampaknya justru membuatnya tersiksa, bukan menolong. Ia menyebutkan nomor seri yang ganjil dan nama Biosintek. Dr. Elena Putri meminta foto, jadi Sofia Nurcahyani memotret alat itu dari berbagai sudut dan mengirimkannya. Beberapa menit kemudian, Dr. Elena Putri menelpon lagi dengan nada yang jauh lebih serius. Ia berkata belum pernah melihat alat seperti itu. Kamu yakin ini diberikan oleh tenaga medis resmi? Tanyanya. Sofia Nurcahyani sempat ragu. Setidaknya begitu yang tertulis di berkasnya, tapi sekarang aku sudah tidak yakin, jawabnya. Dr. Elena Putri mengatakan akan segera menyelidikinya. Keesokan paginya, ia menelpon lagi, kali ini suaranya terdengar lebih cemas. Ia sudah berbicara dengan beberapa kolega dan memeriksa data di rumah sakitnya. Ia mengonfirmasi bahwa Biosintek memang perusahaan nyata, tetapi punya riwayat menghentikan studi setelah ada keluhan dari pasien. Perusahaan itu bukan produsen alat kesehatan arus utama dan tidak pernah merilis perangkat komersial. Model yang dipakai Raka Prasetya tidak terdaftar di lembaga regulator medis manapun. Yang lebih mengkhawatirkan, berdasarkan desainnya, Dr. Elena Putri menilai alat itu bahkan tidak tampak seperti alat bantu dengar biasa, melainkan kemungkinan memancarkan sinyal ke otak, bukan membantu pendengaran, tetapi justru mengganggunya. Ini tidak menolongnya, kata Dr. Elena Putri tegas. Bisa jadi alat ini sengaja mematikan pendengarannya. Sofia Nurcahyani merasakan merinding di sekujur tubuh. Ia akhirnya mengucapkan pertanyaan yang sebelumnya tidak berani ia ucapkan. Bagaimana kalau Raka Prasetya sebenarnya tidak pernah tuli? Dr. Elena Putri tidak langsung menjawab. Akhirnya ia berkata pelan, itu mungkin saja.
Aku pernah melihat kasus salah diagnosis, tapi dengan alat seperti ini terlibat, semuanya jadi lebih rumit. Sejak saat itu, Sofia Nurcahyani terus mengamati Raka Prasetya dengan sangat dekat dan mencatat semuanya. Bagaimana reaksinya dengan dan tanpa alat, bagaimana ia merespon suara, cahaya, dan gerakan di sekelilingnya, mencari setiap petunjuk kecil yang bisa mengungkap kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu. Dr. Elena Putri mengerahkan semua relasi yang ia punya di dunia medis untuk menelusuri asal-usul perangkat itu. Ia menemukan sebuah artikel lama yang terkubur di jurnal akademik, menyebut biosintek dalam sebuah uji klinis kontroversial, di mana beberapa anak dipasangi perangkat prototipe sebagai bagian dari studi stimulasi otak. Artikel itu sudah ditarik dari situs resmi bertahun-tahun yang lalu, tetapi Dr. Elena Putri masih menyimpan salinannya. Tidak ada nama pasien yang disebutkan, namun lokasi uji coba itu sama dengan wilayah tempat Raka Prasetya lahir. Sofia Nurcahyani mulai meneliti kembali berkas Raka Prasetya dan menyadari sesuatu yang aneh. Diagnosis awal, tuli permanen, hanya ditulis oleh satu dokter saja, tanpa pendapat kedua, tanpa tes lanjutan. Tidak ada pemeriksaan pendengaran yang dilakukan setelah itu. Perangkat tersebut dipasang sejak awal dan tak pernah benar-benar dipertanyakan. Malam itu, Sofia Nurcahyani kembali duduk di meja kerjanya, kali ini dengan semua catatan terbentang di hadapannya. Semua yang ia dan Dr. Elena Putri temukan mengarah pada kemungkinan yang mengerikan. Raka Prasetya telah disalahpahami, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Jika alat itu selama bertahun-tahun mengacaukan pendengarannya, kalau semua perilaku aneh yang selama ini dicap sebagai agresif atau tidak stabil sebenarnya hanyalah reaksi terhadap efek samping yang menyakitkan, maka kenyataan itu sungguh mengguncang. Sofia Nurcahyani teringat saat ia menemukan Raka Prasetya menangis di bawah meja sambil memeluk perangkat itu erat-erat. Selama ini ia berusaha mengatakan sesuatu yang tak pernah ada orang yang mau benar-benar pahami. Kini, ketika potongan-potongan kebenaran mulai menyatu, Sofia Nurcahyani tahu bahwa mereka baru saja membuka teka-teki yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ini bukan hanya tentang seorang anak, tetapi tentang sebuah perusahaan, sebuah kesalahan, dan satu kehidupan yang dibentuk oleh kebohongan sunyi. Setelah ia mulai menarik satu benang, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ia dan Dr. Elena Putri membuat janji diam-diam untuk menemukan kebenaran, sedalam apapun itu. Sofia Nurcahyani memutuskan ia tidak bisa lagi menunggu. Misteri tentang kondisi Raka Prasetya sudah berlangsung terlalu lama dan semakin banyak ia belajar tentang perangkat itu, semakin besar kecurigaannya. Suatu pagi yang tenang, ketika sebagian besar staf sibuk di tempat lain, ia menyiapkan beberapa benda sederhana di ruang bermain. Sebuah lonceng kecil, drum mainan, kotak musik, dan satu set balok warna-warni yang mengeluarkan bunyi saat digoyang. Ia ingin mencoba sesuatu yang sangat dasar. Raka Prasetya duduk di lantai, menggambar bentuk-bentuk di atas kertas. Sofia Nurcahyani tersenyum, kemudian menunjuk alat bantu dengar yang terletak di atas meja dan memberi isyarat agar alat itu tetap dimatikan. Anak itu sempat ragu, lalu mengangguk. Saat alat itu benar-benar tidak menyala, Sofia Nurcahyani mengambil lonceng di belakang punggungnya dan menggerakkannya pelan. Betapa terkejutnya ia ketika Raka Prasetya langsung menoleh. Ia terpaku. Lalu ia bertepuk tangan 2 kali, dan lagi-lagi anak itu bereaksi. Raka Prasetya menampilkan senyum kecil, seolah mendengar sesuatu yang menyenangkan. Jantung Sofia Nurcahyani berdegup kencang. Ini tidak mungkin salah. Raka Prasetya bisa mendengar. Ia melanjutkan eksperimen kecil itu dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin menakut-nakuti atau membingungkan, jadi setiap bunyi ia jadikan bagian dari permainan. Ia menggoyang balok berbunyi dan memperhatikan bagaimana Raka Prasetya menoleh ke arah suara. Setiap kali ia menggelindingkan mobil mainan yang berisik, anak itu mengikutinya dengan tatapan. Saat Sofia Nurcahyani berbicara pelan dari belakang, Raka Prasetya berbalik, mencoba membaca gerak bibir, tetapi jelas juga merespon suara itu sendiri. Saat itulah kenyataan menghantamnya dengan sangat kuat. Raka Prasetya tidak tuli, dan tidak pernah benar-benar tuli. Semua reaksinya bukanlah kebetulan, tetapi alami, jelas, dan konsisten. Sofia Nurcahyani merasakan campuran lega, marah, dan sedih sekaligus. Berapa lama anak ini hidup dengan keyakinan bahwa ia tidak bisa mendengar, dipaksa memakai alat yang mungkin selama ini justru merusaknya? Sofia Nurcahyani menutup mulutnya, berusaha keras menahan tangis. Raka Prasetya, yang sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja ia temukan, hanya tersenyum dan ikut bertepuk tangan ketika ia melakukannya, mengira semua itu hanyalah bagian dari permainan. Sofia Nurcahyani membalas senyum itu, tetapi di dalam dirinya ia merasakan perutnya terpilin. Ini bukan mukjizat, ini adalah sebuah tragedi.
Setelah berhasil menenangkan diri, Sofia Nurcahyani duduk di samping Raka Prasetya dan membantunya merapikan mainan. Ia mengamati anak itu bermain sejenak sambil mencoba memahami bagaimana mungkin tidak ada satu orang pun yang menyadari hal ini sejak awal. Seharusnya sudah ada yang memeriksanya ulang, pikirnya, namun kemudian ia teringat laporan-laporan itu, bagaimana setiap dokumen selalu menegaskan bahwa perangkat itu tidak boleh dilepas, bagaimana tidak pernah ada evaluasi yang dilakukan tanpa alat tersebut. Semua orang begitu saja menerima diagnosis itu, termasuk Arman Suryana. Saat itulah Sofia Nurcahyani sadar bahwa ini bukan kesalahan polos, ada seseorang yang dengan sengaja memastikan kondisi Raka Prasetya tidak pernah dipertanyakan. Sore harinya, ketika Raka Prasetya tidur siang, Sofia Nurcahyani turun ke dapur untuk mencari kepala asisten rumah tangga, Ibu Ratnasari, yang sudah bekerja dengan keluarga itu bertahun-tahun. Sofia Nurcahyani butuh jawaban dan ia yakin Ibu Ratnasari tahu lebih banyak daripada yang pernah ia ucapkan. Ia menemukannya di dapur sedang menyusun persediaan. Ibu Ratnasari, panggil Sofia Nurcahyani pelan, saya perlu bertanya sesuatu yang penting tentang alat bantu dengan Raka Prasetya. Perempuan yang lebih tua itu berhenti dari pekerjaannya dan terlihat tidak nyaman. Ibu Ratnasari ragu sejenak sebelum menjawab, memangnya kenapa dengan alat itu? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Sofia Nurcahyani tidak berputar-putar. Ia menjelaskan apa yang ia lihat, bagaimana Raka Prasetya bereaksi terhadap suara bahkan ketika alat tersebut dimatikan. Wajah Ibu Ratnasari langsung pucat. Ia menurunkan suaranya dan menoleh ke sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Kamu tidak seharusnya mengujinya seperti itu, bisiknya. Kami sudah diberi perintah tegas untuk tidak melepas alat itu barang sedetik pun. Sofia Nurcahyani mengernyit. Perintah dari siapa? Ibu Ratnasari mengalihkan pandangan. Dokter-dokternya bilang itu bagian dari terapinya. Mereka bilang berbahaya kalau dilepas. Sofia Nurcahyani menyilangkan tangan, rasa frustrasinya memuncak. Berbahaya untuk siapa? Ibu Ratnasari? Karena barusan saya melihat seorang anak yang bisa mendengar dengan sangat baik ketika benda itu tidak menempel di telinganya. Wajah Ibu Ratnasari tampak bimbang, kedua tangannya sedikit bergetar. Yang saya tahu, perintah itu datang langsung untuk Bapak Arman Suryana, ujarnya pelan. Beliau mengikuti semua yang dikatakan dokter. Kami dilarang mempertanyakan apapun. Jadi kami hanya menurut. Tidak ada yang berani bertanya mengapa anak itu selalu tampak sakit atau ketakutan setiap kali memakai alat itu. Ibu Ratnasari menunduk, rasa bersalah jelas tergambar di wajahnya. Sebenarnya kami pernah bertanya-tanya, akunya dengan suara lirih, tapi setiap kali ada yang mengeluh, orang itu akhirnya dipecat. Dokter bilang reaksinya normal, bagian dari proses penyesuaian. Kalau ada staf baru yang mempertanyakan prosedur, mereka diganti. Itu sudah terjadi lebih dari sekali. Saya sendiri sudah melihat orang dipecat hanya karena hal sepele. Sofia Nurcahyani duduk berhadapan dengannya, merasakan amarahnya mendidih. Ini bukan perawatan, katanya tegas. Ini penyiksaan. Mereka membuat semua orang percaya bahwa Raka Prasetya rusak, padahal tidak. Ibu Ratnasari mengusap keningnya dan menghela napas panjang. Mungkin kamu benar, gumamnya. Tapi kami selalu diberitahu kalau semua ini demi keselamatannya, bahwa alat itu entah bagaimana justru melindunginya. Saya tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana caranya, tapi saya juga tidak berani bertanya. Saya tidak mau kehilangan pekerjaan. Sofia Nurcahyani menatapnya lekat-lekat, menyadari betapa dalamnya manipulasi yang terjadi. Malam itu, Sofia Nurcahyani sama sekali tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela kamarnya, memandangi temaram lampu kota di kejauhan, sementara pikirannya terus memutar kembali setiap detail yang ia ketahui. Mencoba menyatukan semuanya di dalam kepalanya, potongan-potongan mulai menyatu di kepala Sofia Nurcahyani. Ketulian, Raka Prasetya, penderitaannya setiap kali memakai alat itu. Keheningan aneh di dalam rumah, dan keterkaitan misterius dengan perusahaan Biosintek. Ia teringat apa yang dikatakan Dr. Elena Pratama tentang eksperimen perusahaan. Itu dan kemungkinan bahwa pendengaran Raka Prasetya sengaja diubah atau bahkan diblokir, dan pikiran itu menghantuinya tanpa henti. Ini jelas bukan sekadar kesalahan medis. Seseorang telah melakukannya dengan sengaja dan menghasilkan uang dari penderitaan seorang anak. Di benaknya ia membayangkan tumpukan berkas, kontrak kerjasama, rekam medis yang dipalsukan, semua kebohongan yang jahiliyah itu disusun demi menciptakan kisah palsu tentang seorang anak tuli sejak lahir. Sementara Raka Prasetya sebenarnya hidup terkurung dalam keheningan yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Di dalam dada Sofia Nurcahyani tumbuh campuran amarah dan tekad. Ia menoleh ke arah kamar Raka Prasetya, tempat anak itu akhirnya bisa tidur pulas untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
dan berbisik pada dirinya sendiri. Mereka telah memakainya. Saat itu juga ia tahu, lebih dari sebelumnya, apa yang harus ia lakukan. Kebenaran sudah muncul ke permukaan, tidak ada jalan untuk mundur lagi. Di luar cerita, suara narasi seakan beralih kepada para pendengar. Jika suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa berlangganan kanal Relung Emosi. Kami mengunggah 2 video setiap hari. Tekan tombol suka jika cerita ini menyentuh hati kalian dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton dan jam berapa kalian biasanya mendengarkan. Di tempat lain, Dr. Elena Pratama duduk di dalam kantornya. Meja kerjanya penuh dengan kertas, hasil cetak dan catatan. Sejak menerima telepon dari Sofia Nur Cahyani, ia tidak bisa berhenti memikirkan alat bantu dengar yang aneh itu dan nama Biosintek. Ia sudah pernah melihat perusahaan-perusahaan bermasalah sebelumnya, tetapi ada sesuatu pada perusahaan ini yang terasa jauh lebih gelap. Dalam beberapa hari berikutnya, Dr. Elena Pratama mendedikasikan setiap jam luangnya untuk menyelidiki perusahaan tersebut. Ia menggunakan aksesnya di rumah sakit, menghubungi forum-forum tertutup para tenaga medis, dan mengorek jurnal-jurnal kedokteran yang sudah lama diarsipkan. Pelan-pelan muncul sebuah pola. Biosintek pernah menjadi bagian dari proyek rahasia bertahun-tahun lalu, berfokus pada neuromodulasi pada anak-anak. Uji coba itu disembunyikan di balik istilah samar seperti uji koreksi pendengaran dan terapi dukungan kognitif. Bagian yang paling mengejutkan adalah ketika ia menemukan nama seorang pria yang familiar di salah satu laporan lama, Dr. Farid Saputra. Ia adalah orang yang sama yang dulu mendiagnosis Raka Prasetya sebagai tuli permanen. Tangan Dr. Elena Pratama bergetar ketika ia membaca lebih jauh. Dr. Farid Saputra ternyata pernah diselidiki di negara lain karena memanipulasi rekam medis dan melaporkan hasil uji coba secara tidak jujur. Setelah itu ia menghilang dari perhatian publik, hingga sekarang. Dr. Elena Pratama mengirimkan semua temuannya kepada Sofia Nur Cahyani dalam sebuah berkas transkripsi. Sofia Nur Cahyani membaca setiap halaman dengan rasa ngeri yang semakin besar. Laporan-laporan itu jelas, Dr. Farid Saputra telah bekerja sama dengan Biostage untuk menguji perangkat eksperimental pada anak-anak di bawah umur tanpa persetujuan dan pengawasan etis yang layak. Dokumen menunjukkan banyak anak mengalami efek samping seperti pusing, sakit kepala, kecemasan, namun semua itu dihapus dari catatan resmi. Beberapa anak bahkan diberi diagnosis palsu hanya untuk membenarkan pemakaian perangkat tersebut. Raka Prasetya bukan satu-satunya korban, tetapi mungkin satu-satunya yang masih memakai alat itu sampai sekarang. Perut Sofia Nur Cahyani terasa mual. Kini semuanya masuk akal, diagnosis yang terburu-buru, perintah untuk tidak pernah melepas alat bantu dengar, dan sikap defensif para pekerja di rumah itu. Seseorang telah melindungi pekerjaan Dr. Farid Saputra, membuat Raka Prasetya terjebak di dalam identitas palsu selama bertahun-tahun. Sofia Nur Cahyani hampir tidak percaya bahwa semua ini terjadi terang-terangan tepat di depan mata begitu banyak orang. Saat ia kembali menelusuri berkas-berkas itu, ia menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar tentang menolong satu anak. Ini tentang membongkar sebuah sistem yang telah merampas suara Raka Prasetya dan mungkin suara banyak anak lain juga. Namun di balik kegelapan itu, sesuatu yang indah mulai tumbuh antara Sofia Nur Cahyani dan Raka Prasetya. Hari demi hari, ikatan mereka semakin kuat. Dengan perangkat dimatikan, Raka Prasetya tampak jauh lebih tenang dan terbuka daripada sebelumnya. Dengan alat itu dimatikan, Raka Prasetya tampak jauh lebih tenang dan terbuka. Ia tidak lagi mudah terkejut. Matanya selalu mengikuti gerak-gerik Sofia Nur Cahyani dan pelan-pelan mulai merespons dengan jelas setiap ekspresi dan gerakan tubuhnya. Sofia Nur Cahyani mulai mengenalkan permainan sederhana, memasangkan gambar dengan benda, lalu berlanjut ke gambar ekspresi emosi dasar, senang, sedih, takut, bersemangat, dan Raka Prasetya dengan cepat mengerti. Ia mulai menunjuk wajah-wajah yang sesuai dengan perasaannya sendiri. Sofia Nur Cahyani juga mengajarkan beberapa gerakan tangan sederhana untuk mengatakan ya, tidak, lagi, dan berhenti. Semakin sering mereka bekerja bersama, semakin kuat respons Raka Prasetya. Matanya selalu berbinar setiap kali Sofia Nur Cahyani masuk ke ruangan. Ia tersenyum ketika wanita itu tertawa dan bahkan mulai bersenandung pelan. Masih ragu-ragu tetapi itu tetaplah sebuah suara. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka Prasetya tidak lagi diperlakukan sebagai masalah yang harus diatasi, melainkan sebagai seorang anak yang utuh. Sofia Nur Cahyani tahu bahwa kepercayaan butuh waktu, tetapi akhirnya Raka Prasetya mulai membuka pintu hatinya bagi seseorang. Namun tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Tanpa sepengetahuan Sofia Nur Cahyani, pekerjaannya bersama Raka Prasetya mulai menarik perhatian. Suatu sore, saat ia membantu Raka Prasetya menyusun menara dari balok mainan, ia menyadari salah satu anggota staf senior berdiri agak dekat dan mengawasi mereka terlalu lama. Namanya Rahman Suryana, pengelola rumah sekaligus orang kepercayaan keluarga yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana.
Ia jarang berbicara langsung dengan Sofia Nurcahyani, dan selalu tampak dingin serta tidak menyukai kehadirannya. Hari itu ia tinggal lebih lama dari biasanya, mencatat sesuatu di papan klip dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh. Belakangan, Sofia Nurcahyani menemukan lemari peralatan kerjanya tiba-tiba digembok dan jadwal kerjanya diubah sedikit tanpa pemberitahuan. Awalnya ia mengira itu hanya kekeliruan, tetapi hal itu terus berulang. Suatu malam ia mendengar Rahman Suryana berbicara di telepon di lorong. Suaranya sangat pelan, tetapi ia jelas menyebut nama Sofia Nurcahyani, nama Raka Prasetya, dan kata gangguan. Dada Sofia Nurcahyani mengencang. Ia sadar seseorang sedang mengawasinya, melacak semua yang ia lakukan bersama Raka Prasetya. Mereka tidak menyukai kemajuan itu, mereka tidak ingin kebenaran terkuak. Ada yang ingin menyingkirkannya. Sofia Nurcahyani berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin Raka Prasetya merasakan ketakutannya, tetapi ia mulai jauh lebih berhati-hati. Ia membuat salinan cadangan semua catatan, menyimpan kopi dari temuan Dr. Elena Pratama, dan menghindari pembicaraan terbuka di dekat staf yang tidak ia percayai. Di saat yang sama, ia memastikan ikatan dengan Raka Prasetya tetap kuat. Ia tetap tersenyum, bermain, dan menjaga semuanya tampak normal di permukaan, meski di dalam dirinya ia sedang bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Suatu malam ia menemukan selembar kertas peringatan diselipkan di bawah pintu kamarnya. Tanpa nama, hanya satu kalimat, "Kamu sudah terlalu dekat. Berhenti sekarang." Jantung Sofia Nurcahyani berdegup kencang, ia segera mengunci pintu dan duduk di dekat jendela sambil memegang ponsel. Ia tahu ini berarti penyelidikannya telah menyentuh saraf pusat. Siapapun yang selama ini menutupi kebenaran tidak ingin semua itu terbongkar. Tapi Sofia Nurcahyani bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali datang ke rumah itu. Ia bukan sekadar pengurus rumah, ia kini adalah pelindung. Dan siapapun yang mencoba membungkamnya, ia tidak akan mundur. Tekanan terus meningkat. Rahman Suryana mulai membatasi aksesnya ke laporan tentang Raka Prasetya. Beberapa tugas bersih-bersih rutinnya dialihkan sehingga waktu bersama anak itu berkurang. Sofia Nurcahyani menyiasatinya dengan memanfaatkan jam istirahat dan waktu makan untuk tetap melakukan sesi-sesi kecil. Di luar ia berakting seolah semuanya biasa saja, namun batinnya selalu waspada, matanya selalu mengamati. Suatu sore ia melihat Rahman Suryana berbicara dengan seseorang di dalam sebuah mobil hitam di depan gerbang. Mereka tidak berjabat tangan, hanya saling menyerahkan sebuah map, berbicara singkat lalu berpisah. Saat itu Sofia Nurcahyani mengerti bahwa masalah ini jauh melampaui urusan di dalam rumah saja. Ini lebih besar. Seseorang di luar sana sedang melindungi Dr. Farid Saputra dan perusahaan Biosintek. Penemuan-penemuan Sofia Nurcahyani kini sudah menjadi ancaman bagi orang-orang yang ingin menjaga rahasia itu tetap terkubur. Namun setiap kali ia melihat Raka Prasetya tertawa saat bermain dengan hewan-hewan mainan di lantai, ia kembali mengingat alasan mengapa semua ini dimulai. Raka adalah alasannya. Ia melihat sendiri bagaimana anak laki-laki itu berubah dari seorang bocah yang ketakutan dan selalu dia menjadi anak yang berani tersenyum dan mengulurkan tangan, apapun yang terjadi setelah itu. Sofia Nurcahyani berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti. Kebenaran ada di luar sana, dan ia akan memastikan kebenaran itu akhirnya terdengar. Suatu hari, Andreas Prasetya pulang ke rumah lebih cepat dari yang dijadwalkan. Perjalanan bisnisnya dipersingkat setelah seorang klien membatalkan pertemuan di menit terakhir. Malam sudah larut ketika mobilnya berhenti di depan rumah besar keluarga Prasetya. Lelah, tetapi hatinya cukup tenang. Ia masuk tanpa memberitahu siapapun. Ia berniat langsung menuju kantornya, tetapi ketika melewati koridor dekat ruang bermain, ia tertegun di depan pintu yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Sofia Nurcahyani duduk di lantai bersama Raka Prasetya. Mereka tidak berbicara dengan suara keras. Sofia Nurcahyani menggerakkan kedua tangan pelan, membuat isyarat-isyarat lembut di udara. Raka memperhatikan dengan saksama, lalu menirukan gerakan tangan itu. Wajah Andreas Prasetya menegang. Bagi dirinya, apa yang dilihatnya tampak seperti Sofia Nurcahyani sedang mengajarkan sesuatu kepada Raka yang bertentangan dengan semua instruksi para dokter selama ini. Ia tidak berhenti untuk bertanya dulu. Ia langsung masuk dengan suara keras dan tegas, "Kamu pikir kamu sedang apa?" Sofia Nurcahyani kaget dan buru-buru berdiri. Andreas Prasetya tidak menunggu penjelasan. "Selesai sudah. Kemas barangmu. Kamu dipecat." Ia yakin perempuan itu sudah melampaui batas, melanggar panduan medis dan ikut campur dalam kondisi Raka. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan," katanya tajam. "Kamu bukan dokter." Sofia Nurcahyani menoleh pada Raka Prasetya yang kini membeku. Kedua tangan kecilnya berhenti di tengah gerakan isyarat,
bingung dengan perubahan yang datang begitu tiba-tiba. Bapak sedang membuat kesalahan, ucapnya pelan namun mantap. Tetapi Andreas Prasetya hanya menunjuk ke arah pintu. Tanpa pilihan lain, Sofia Nurcahyani mengumpulkan barang-barangnya dalam diam dan meninggalkan rumah itu. Malam itu, Raka Prasetya melihatnya pergi dari jendela. Wajahnya datar, tidak mampu mengerti mengapa perempuan itu tiba-tiba menghilang dari hidupnya. Malam yang sama, Andreas Prasetya tidak bisa tidur. Pikirannya terus memutar ulang kejadian di ruang bermain, cara Raka merespons, cara anak itu menirukan isyarat tangan Sofia Nurcahyani. Cara Raka tampak jauh lebih terhubung daripada yang pernah ia lihat selama ini. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Andreas Prasetya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tidak berani ia sentuh. Apakah mungkin selama ini ia yang salah? Apakah mungkin semua yang dikatakan orang tentang Raka Prasetya tidak sepenuhnya benar? Lewat tengah malam, ketika ia benar-benar tidak sanggup memejamkan mata, Andreas Prasetya masuk pelan-pelan ke kamar Raka. Anak itu tertidur, tubuh kecilnya meringkuk di bawah selimut. Alat bantu dengar uji coba itu tergeletak di atas nakas. Andreas Prasetya menatap benda kecil itu lama sekali, lalu perlahan mengambilnya. Ia teringat perintah yang dulu diterimanya, jangan pernah melepas alat itu, pastikan selalu terpasang, itu bagian dari perawatan Raka. Namun kini Andreas Prasetya tidak lagi sepenuhnya yakin. Ia duduk, meletakkan alat itu di samping, lalu mengambil sebuah kotak musik tua dari rak. Ia memutarnya, menahan napas saat melodi lembut mulai mengalun di kamar. Raka Prasetya bergerak sedikit, lalu memutar tubuhnya ke arah sumber suara. Dada Andreas Prasetya terasa sesak. Ia mengambil mainan berbunyi lonceng dan menggerakkannya pelan. Lagi-lagi, kepala Raka menoleh ke arah bunyi itu. Lalu, hampir hanya berupa bisikan, Andreas Prasetya memanggil, "Raka," dan Raka Prasetya menoleh menatapnya. Andreas Prasetya terpaku. Kedua tangannya jatuh ke pangkuan, jantungnya berdegup kencang. Anak laki-laki itu mendengarnya. Ia tidak sedang berhalusinasi. Itu nyata. Air mata pun mulai memenuhi mata Andreas Prasetya. Selama bertahun-tahun, Andreas Prasetya percaya bahwa Raka Prasetya benar-benar tuli, tak terjangkau, seolah terkunci dalam dunia sunyi yang tak bisa ditembus siapapun. Para dokter sudah mengatakannya, para spesialis menguatkannya, dan ia menerimanya tanpa pernah berani mempertanyakan. Namun kini, dalam keheningan kamar anaknya sendiri, semua keyakinan itu runtuh. Andreas Prasetya menutup wajahnya dan menangis, bukan sekadar meneteskan air mata, melainkan terisak keras, isakan yang lahir dari rasa bersalah dan penyangkalan selama bertahun-tahun. Ia teringat semua saat ketika ia menghindari Raka, semua kesempatan yang ia biarkan lewat tanpa mencoba mendekat, semua momen yang seharusnya bisa menjadi kenangan bersama tetapi hilang begitu saja. Anak laki-lakinya sudah lama berusaha berkomunikasi, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mendengarkannya. Andreas Prasetya tetap berada di kamar itu selama berjam-jam, duduk di samping tempat tidur Raka sambil memandangi anaknya tidur. Ketika matahari mulai terbit, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan menekan nomor terakhir yang tak pernah ia bayangkan akan ia hubungi lagi. Saat Sofia Nurcahyani mengangkat, beberapa detik berlalu dalam hening sebelum ia berkata pelan, "Tolong, saya butuh bantuanmu." Nada suara Sofia Nurcahyani terdengar hati-hati, belum yakin harus mengharapkan apa. Andreas Prasetya menyambutnya di depan pintu rumah besar keluarga Prasetya. Suaranya jauh lebih lembut daripada sebelumnya. "Saya melihatnya sendiri," katanya lirih. "Semua yang kamu katakan itu benar." Sofia Nurcahyani tidak menjawab dengan, "Saya sudah bilang," ia tidak menunjukkan kemarahan atau frustrasi. Ia hanya bertanya tenang, "Kalau begitu, sekarang apa langkah kita?" Andreas Prasetya membawanya ke ruang kerja. Mereka duduk bersama dan mulai membicarakan semuanya. Ia menunjukkan rekam medis lama milik Raka Prasetya, berkas-berkas yang selama ini tidak pernah ia baca dengan sungguh-sungguh. Sofia Nurcahyani menjelaskan apa yang ia temukan bersama Dr. Elena Rahayu dan bagaimana alat bantu dengar uji coba itu kemungkinan besar justru dirancang untuk memblokir pendengaran Raka, bukan membantunya. Mereka menyusun garis waktu. Kapan diagnosis pertama dibuat, siapa saja yang terlibat, bagaimana staf di rumah besar itu diberi instruksi ketat untuk mengikuti perintah tanpa bertanya. Semua jejak mengarah pada Dr. Faris Hidayat dan hubungannya dengan Biosintek Medika Nusantara. Semakin lama mereka melihat data, semakin jelas kenyataannya. Ini bukan sekadar kesalahan, seseorang telah melakukan. Ini pada Raka Prasetya dengan sengaja, dan sekarang mereka berdua harus berjuang untuk memperbaikinya.
Andreas Prasetya diliputi rasa bersalah, tetapi Sofia Nurcahyani mengingatkannya bahwa Raka masih punya masa depan dan mereka masih bisa berjuang demi anak itu. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Andreas Prasetya menggunakan koneksi bisnisnya untuk mencari tim pengacara yang ahli dalam kasus malapraktik medis dan korupsi korporasi. Sementara itu, Sofia Nurcahyani terus bekerja sama dengan Dr. Elena Rahayu, mengumpulkan bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka sepakat untuk merahasiakan semua ini terlebih dahulu. Jika Dr. Faris Hidayat atau pihak Biosintek Medika Nusantara tahu bahwa ada penyelidikan, mereka bisa saja mencoba menghapus jejak. Di saat yang sama, Sofia Nurcahyani kembali merawat Raka Prasetya. Andreas Prasetya kini lebih sering bergabung, mengamati, belajar, bahkan mencoba menggunakan beberapa isyarat tangan sendiri. Raka sempat bingung pada awalnya, tetapi ia jelas senang melihat Sofia Nurcahyani kembali. Dan ketika Andreas Prasetya mulai benar-benar mencoba berkomunikasi, Raka Prasetya tersenyum, senyum tulus seolah baru pertama kali benar-benar melihat sosok ayahnya. Rencana mereka baru saja dimulai dan jalan ke depan penuh risiko, tetapi sesuatu sudah berubah. Untuk pertama kalinya, Andreas Prasetya tidak lagi lari dari kebenaran, ia menghadapinya. Ia siap berjuang untuk Raka Prasetya dan untuk semua tahun yang telah hilang. Dengan bimbingan Dr. Elena Rahayu, ia mengambil langkah hukum pertama melawan Biosintek Medika Nusantara. Atas rekomendasi sang dokter, ia menghubungi tim pengacara terpercaya yang berpengalaman dalam penyelidikan korporasi dan malapraktik medis, dan begitu tim pengacara itu menelaah berkas-berkas yang mereka kumpulkan, reaksi mereka menunjukkan dengan jelas bahwa kasus ini jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ini bukan sekadar kasus kesalahan medis biasa, tetapi pola penyalahgunaan yang sistematis. Dengan menggunakan pengaruh dan jaringannya, Andreas Prasetya mengatur pertemuan tertutup dengan para penyidik tingkat nasional. Ia datang bukan sebagai seorang miliarder yang ingin menyelamatkan citra, melainkan sebagai seorang ayah yang ingin melindungi anaknya. Ia menyerahkan semua berkas, foto, dan surel yang sudah dikumpulkan Sofia Nurcahyani dan Dr. Elena Rahayu. Dalam hitungan hari, dibuka sebuah kasus pidana resmi. Para penyidik mulai menelusuri secara diam-diam aktivitas Biosintek Medika Nusantara dan mencocokkan riwayat para pasien. Tidak butuh waktu lama sampai kebenaran muncul ke permukaan. Ditemukan lebih banyak anak di berbagai daerah di Indonesia yang menggunakan perangkat serupa. Model alat bantu dengar yang tidak lazim, tidak terdaftar di lembaga medis resmi, dan semuanya terhubung ke Biosintek Medika Nusantara. Beberapa keluarga selama ini tidak pernah mempertanyakan perangkat tersebut. Mereka percaya saja pada kata-kata dokter. Kini semuanya berubah. Berita meledak begitu penyelidikan diumumkan ke publik. Stasiun TV nasional dan portal berita online dipenuhi judul besar tentang perangkat eksperimental yang dipasangkan kepada anak-anak serta uji neuromodulasi ilegal. Foto-foto alat yang mirip dengan yang dipakai Raka Prasetya selama bertahun-tahun terpampang di layar di seluruh negeri. Para orang tua muncul ke depan dengan marah dan bingung. Sebagian menuntut penjelasan, sebagian lain langsung menggugat perusahaan-perusahaan yang terlibat. Media mulai mengulik masa lalu Dr. Faris Hidayat, membongkar kontroversi lama dan penyelidikan sebelumnya di luar negeri yang dulu pernah disenyapkan secara halus. Klinik THT Neurologi, Sehat Sentosa, yang dulu mendiagnosis Raka Prasetya ditutup hampir dalam semalam setelah pihak berwenang menemukan rekam medis yang diubah dan hubungan keuangan tersembunyi dengan Biosintek Medika Nusantara. Pihak perusahaan mengeluarkan pernyataan singkat yang menyangkal adanya pelanggaran, tetapi semua itu tidak lagi meyakinkan. Tim pengacara Andreas Prasetya sudah lebih dulu mengamankan salinan kontrak dan memo internal yang menunjukkan bagaimana keuntungan ditempatkan di atas keselamatan pasien. Dr. Faris Hidayat, yang dulu dihormati, kini menjadi buronan. Ia mencoba kabur ke luar negeri, tetapi tertangkap di sebuah bandara pribadi di kompleks Bandara Soekarno-Hatta tepat sebelum naik pesawat. Ia ditangkap dan ditahan dengan tuduhan penipuan, membahayakan anak di bawah umur, dan konspirasi. Sementara dunia luar sibuk mengikuti skandal, Sofia Nurcahyani tetap fokus pada Raka Prasetya. Ia menjaga rutinitas anak itu tetap stabil, memastikan kekacauan di luar tidak mengganggu proses pemulihannya. Sesi terapi kini menjadi lebih teratur, dipimpin oleh para profesional yang benar-benar memahami kebutuhannya. Dengan bantuan Sofia Nurcahyani, Raka Prasetya belajar kembali untuk percaya. Ia membuat kartu bergambar dengan kata-kata sederhana, menggunakan permainan suara, dan berlatih kalimat-kalimat dasar setiap hari. Raka merespons perlahan, tetapi konsisten. Suatu pagi, saat Sofia Nurcahyani sedang membantunya mengenakan baju, Raka Prasetya menatapnya dan berbisik pelan, "Mama." Sofia Nurcahyani terdiam. Ia menoleh, ragu apakah ia mendengar dengan benar,
Tetapi Raka Prasetya tersenyum dan mengucapkannya lagi. Kali ini lebih jelas, Mama. Itu adalah kata pertama yang benar-benar ia ucapkan. Sofia Nurcahyani berlutut dan memeluknya erat sambil menahan air mata. Sejak saat itu, kata itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Raka menggunakannya saat butuh penghiburan, saat ingin menarik perhatian, dan terkadang hanya karena itu membuatnya bahagia. Itu adalah panggilan yang ia pilih sendiri, dan Sofia Nurcahyani tidak pernah mengoreksinya. Ia membiarkan anak itu memanggilnya dengan cara yang paling terasa benar di hati Raka. Suasana di rumah besar keluarga Prasetya pun mulai berubah. Rumah itu tidak lagi terasa dingin dan penuh jarak seperti dulu. Andreas Prasetya, yang kini benar-benar terlibat sebagai ayah, setiap pagi duduk bersama Sofia Nurcahyani dan Raka Prasetya untuk sarapan, belajar mendengar tawa anaknya, dan perlahan-lahan belajar menjadi sosok ayah yang seharusnya ia jadi sejak dulu. Tidak lagi Andreas Prasetya bersembunyi di balik pekerjaan atau rapat-rapat bisnis. Sebaliknya, ia mulai bertanya, ikut bermain, bahkan mencoba membantu Raka Prasetya dengan latihan belajarnya. Pada awalnya ia canggung dan takut melakukan kesalahan, tetapi Sofia Nurcahyani terus menyemangati, dan perlahan rasa percaya dirinya tumbuh. Para pekerja di rumah besar keluarga Prasetya juga menyadari perubahan itu. Ruangan-ruangan yang dulu sering tertutup kini terbuka, mainan-mainan berserakan di ruang keluarga, musik lembut mengalun di latar, dan tawa yang benar-benar tulus, mulai menggema di sepanjang koridor. Sofia Nurcahyani tetap menjadi pusat dari semua itu, memandu Raka Prasetya melewati fase baru dalam hidupnya sambil membantu Andreas Prasetya belajar beradaptasi sebagai seorang ayah. Rumah yang dulu dingin dan kosong, tempat duka tinggal begitu lama, perlahan terasa seperti rumah keluarga. Tidak sempurna, tetapi sedang sembuh. Untuk pertama kalinya, Raka Prasetya memiliki rasa aman, kasih sayang, dan sebuah suara yang akhirnya didengarkan orang. Seiring berjalannya proses hukum, semakin banyak kebenaran terungkap. Keluarga-keluarga dari berbagai daerah maju memberikan kesaksian. Tenaga medis mengakui bahwa mereka pernah ditekan atau dibayar untuk diam. Para eksekutif dari Biosintek Medika Nusantara dipanggil untuk bersaksi dan Dr. Faris Hidayat menghadapi deretan dakwaan yang panjang. Andreas Prasetya menggunakan posisinya bukan hanya untuk mendukung perkara tersebut, tetapi juga untuk membangkitkan kesadaran publik. Ia memberi wawancara bukan sebagai pebisnis, melainkan sebagai seorang ayah. Ia menceritakan bagaimana dulu ia mengabaikan tanda-tanda, bagaimana lukanya membuat ia buta, dan bagaimana Sofia Nurcahyani membantunya membuka mata. Ia berjanji mengucurkan dana untuk mendukung anak-anak dengan hambatan komunikasi dan memastikan tidak ada anak yang dieksploitasi seperti yang dialami Raka Prasetya. Namanya, yang dulu identik dengan jarak dan kebekuan, kini dikaitkan dengan keadilan dan perubahan. Sofia Nurcahyani tetap menjauh dari sorotan, memilih fokus pada Raka Prasetya. Tetapi Andreas Prasetya tidak pernah membiarkan perannya dilupakan. Dalam setiap wawancara ia menyebutnya. Dia bukan hanya menyelamatkan anak saya, katanya suatu kali, dia juga menyelamatkan saya. Hubungan di antara mereka telah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sofia Nurcahyani telah mendukung Raka Prasetya ketika tidak ada orang lain yang mau, ia berjuang menembus rasa takutnya sendiri, mempertaruhkan keselamatannya, dan menantang orang-orang berkuasa demi melindungi seorang anak yang bahkan bukan darah dagingnya. Melihatnya setiap hari, Andreas Prasetya menyadari bahwa dialah alasan hidup mereka berubah. Ini tidak lagi sekadar soal rasa terima kasih, tetapi tentang cinta dan rasa hormat. Untuk pertama kalinya dalam banyak tahun, ia merasakan damai. Ia tidak lagi berjalan menyusuri koridor dalam diam, tidak lagi melihat Raka Prasetya sebagai pengingat menyakitkan, melainkan sebagai anak yang penuh kehidupan dan harapan. Dan ketika ia menatap Sofia Nurcahyani, ia tidak lagi melihat seorang karyawan, melainkan perempuan yang membawa cahaya ke dalam hidup mereka. Sementara pertarungan hukum terus berjalan dan dunia bereaksi terhadap skandal itu, di dalam rumah yang dulu sepi tersebut perlahan terbentuk sebuah keluarga. Tidak sempurna, tidak direncanakan, tetapi nyata. Itu saja sudah cukup berarti bagi Andreas Prasetya. Suatu sore yang tenang, taman di belakang rumah besar keluarga Prasetya tampak damai. Langit cerah dan matahari memancarkan cahaya lembut di atas rumput dan bunga-bunga. Sofia Nurcahyani duduk di sebuah bangku dekat kolam air mancur kecil, mengamati Raka Prasetya yang sedang mengumpulkan batu dan daun, lalu menyusunnya rapi di sepanjang jalan setapak. Anak itu tampak sangat fokus, tersenyum kecil, bangga dengan koleksi kecil yang ia susun. Sesekali ia menoleh untuk memastikan bahwa Sofia Nurcahyani masih memperhatikannya. Setiap kali, ia mendapat senyum, anggukan, dan acungan jempol. Setelah jeda singkat, Raka Prasetya berdiri,
berjalan ke arahnya, lalu naik duduk di bangku di sebelahnya. Ia menatap Sofia Nurcahyani dari dekat, sedikit memiringkan kepala, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. "Mama," ucap Raka Prasetya pelan. Sofia Nurcahyani tertegun, menahan napas. Ia menatapnya dengan mata terbelalak. "Mama," ulang Raka Prasetya kali ini dengan lebih yakin. Seketika mata Sofia Nurcahyani kembali berkaca-kaca, ia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan. Itu bukan pertama kalinya kata itu terucap, tetapi kali ini terasa berbeda. Seakan semuanya telah menemukan tempatnya, terasa final dan nyata. Dari teras belakang, Andreas Prasetya sebenarnya sudah memperhatikan mereka sejak tadi. Bukan berniat menguping, ia hanya mulai menyukai pemandangan ketika dua orang yang paling ia sayangi berada bersama. Selama berminggu-minggu ia melihat bagaimana ikatan antara Sofia Nurcahyani dan Raka Prasetya kian menguat. Tetapi mendengar sendiri Raka Prasetya memanggil, "Mama," membuat sesuatu di dalam dirinya seolah bergetar sangat dalam. Pelan-pelan ia menuruni anak tangga dan berjalan mendekat dengan tangan dimasukkan ke dalam saku, tidak yakin harus mulai bicara dari mana. Sofia Nurcahyani mengangkat wajah saat melihatnya datang, buru-buru menyeka air mata tetapi tidak melepaskan pelukannya pada Raka Prasetya. Andreas Prasetya duduk di samping mereka dalam diam selama beberapa detik, lalu akhirnya berkata lirih, "Selama ini aku egois." Sofia Nurcahyani tidak langsung menjawab, ia membiarkannya melanjutkan. "Aku tidak mengizinkan diriku untuk mencintainya, aku tidak sanggup. Setiap kali menatap Raka, aku melihat bayangan ibunya dan tanpa sadar menyalahkan dia. Aku menyalahkan seorang bayi atas sesuatu yang bukan salahnya." Suaranya bergetar. "Aku melewatkan semuanya." Sofia Nurcahyani menatapnya seksama, memilih kata-kata dengan hati-hati. Raka Prasetya tidak pernah meminta kesempurnaan, dia hanya butuh ayahnya hadir. Andreas Prasetya menoleh pada Raka Prasetya yang kini kembali sibuk menyusun daun di bangku menjadi lingkaran kecil. "Aku dulu pikir aku melakukan hal yang benar dengan menjauh," katanya pelan. "Kupikir dengan menjauh aku melindunginya dari lukaku sendiri, tapi yang kulakukan hanya membuatnya semakin kesepian." Sofia Nurcahyani mengangguk lembut. "Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, Andreas, tapi kamu bisa memilih untuk ada di sini sekarang." Ia menunduk, malu tetapi sekaligus lega mendengar kejujuran itu keluar. Lalu ia menatap Sofia Nurcahyani dan berkata, "Kamu sudah melakukan semua yang seharusnya kulakukan sebagai ayah. Kamu melihat dia, kamu berjuang untuk dia. Kamu tidak pernah menyerah padanya." Sofia Nurcahyani menarik napas panjang. "Aku tidak pernah melihatnya sebagai tanggung jawab pekerjaan," jawabnya pelan. "Aku hanya melihat seorang anak yang butuh kasih sayang, dan aku memberi apa yang aku bisa." Andreas Prasetya mengangguk perlahan. "Kamu lebih dari sekadar pengasuhnya. Kamu sudah menjadi ibunya dalam segala makna," ujarnya jujur. Kemudian ia berbalik sedikit, menatap Sofia Nurcahyani lebih serius. "Sudah lama aku memikirkan satu hal," katanya pelan. "Bukan soal pernikahan, aku tidak sedang bicara tentang itu, ini hal lain yang tidak kalah penting." Sofia Nurcahyani mengangkat alis, mendengarkan. Andreas Prasetya melanjutkan, "Aku ingin kamu menjadi wali hukum Raka Prasetya. Bukan menggantikan aku, tapi berdiri di sampingku." Sofia Nurcahyani terpana. "Serius?" tanyanya hampir berbisik. Andreas Prasetya mengangguk mantap. Raka Prasetya pantas tahu bahwa ia benar-benar dimiliki, bahwa ia tidak lagi hanya dipindah-pindah dari satu tangan ke tangan lain atau dijaga oleh orang yang hanya dibayar untuk ada di situ. "Kamu sudah menjadi ibu baginya dalam segala hal. Aku ingin itu resmi. Aku ingin dia merasa aman, benar-benar aman, bersama kita berdua." Sofia Nurcahyani menatap lagi ke arah Raka Prasetya yang kini tertawa kecil, sibuk membangun rumah dari ranting-ranting kecil. "Kita tidak sedang menggantikan ibunya," tambah Andreas Prasetya pelan. "Aku tahu itu. Kita sedang membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang nyata." Sofia Nurcahyani mengangguk perlahan, air mata kembali menggenang di sudut mata. "Ya," bisiknya. "Ya, aku juga menginginkan itu." Setelah itu ada formulir yang harus diisi, pemeriksaan latar belakang yang harus dilewati, dan bahasa hukum yang perlu dirapikan. Namun Andreas Prasetya tidak ragu sedikit pun. Ia tidak melakukan ini hanya karena rasa bersalah, ia melakukannya karena akhirnya ia benar-benar melihat apa yang paling penting. Sementara proses hukum berjalan, Sofia Nurcahyani menyiapkan perayaan kecil untuk Raka Prasetya di dapur. Bukan pesta besar, hanya makanan kesukaannya, beberapa hiasan kertas,
dan balon warna-warni. Saat Raka Prasetya masuk dan melihat semuanya, matanya langsung berbinar. Ia tidak perlu tahu soal dokumen atau status hukum. Yang ia tahu hanya satu, dua orang yang selalu menjaganya ada di sana, bersama, dan tersenyum bahagia. Malam itu, setelah Raka Prasetya tertidur, Sofia Nurcahyani dan Andreas Prasetya duduk diam di ruang keluarga. Mereka tidak banyak bicara, dan memang tidak perlu. Ada sebuah pengertian yang tenang di antara mereka, bahwa dari luka yang begitu panjang, akhirnya lahir sebuah keluarga baru yang sungguh-sungguh mereka pilih. Sekarang, meski bentuknya tidak biasa, keluarga mereka akhirnya benar-benar mulai terbentuk. Dalam hari-hari berikutnya, Raka Prasetya terus menunjukkan kemajuan, ia lebih banyak bicara, lebih berani terlibat dan jauh lebih sedikit diliputi rasa takut. Sofia Nurcahyani tetap menjadi sandaran, penuntun sekaligus kini secara resmi salah satu walinya, sementara Andreas Prasetya semakin terlibat, hadir setiap hari bukan hanya sebagai ayah, tetapi sebagai seseorang yang sungguh-sungguh ingin menjadi lebih baik. Mereka menghadiri sesi terapi bersama, mengambil keputusan sebagai satu tim dan perlahan memperkenalkan Raka Prasetya pada berbagai pengalaman baru di luar rumah besar keluarga Prasetya di Pondok Indah. Tentu ada tantangan, momen ketika rasa takut lama kembali muncul atau ketika Raka Prasetya kesulitan mengekspresikan diri. Tetapi di antara itu semua ada tawa, kehangatan dan rutinitas yang konsisten. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya dipilih, bukan karena terpaksa atau kebetulan, melainkan karena memang diinginkan. Sofia Nurcahyani telah berada di sisinya sejak awal, berjuang ketika tidak ada orang lain yang mau. Dan kini Andreas Prasetya melangkah maju bukan hanya sebagai ayah, tetapi sebagai seseorang yang mau belajar dan bertumbuh. Bersama-sama mereka tidak mencoba menyalin masa lalu, tetapi membangun sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah keluarga tempat Raka Prasetya benar-benar merasa belong. Berbulan-bulan telah berlalu sejak semuanya berubah, dan rumah besar yang dulu terasa dingin serta sunyi kini dipenuhi kehidupan. Raka Prasetya mulai sekolah lagi di Sekolah Dasar Inklusif, Cahaya Harapan, di Jakarta. Kali ini di kelas yang menyambutnya dengan guru-guru terlatih untuk mendampingi anak-anak yang membutuhkan dukungan tambahan. Ia punya teman-teman baru, jadwal harian yang teratur dan bahkan beberapa camilan favorit yang suka ia bagi saat jam istirahat. Tetapi hari ini berbeda, hari ini adalah hari pentas seni sekolah. Puluhan orang tua duduk di bangku auditorium sekolah Cahaya Harapan, memegang ponsel dan kamera, menunggu anak-anak mereka muncul di panggung. Di balik panggung, Raka Prasetya berdiri gelisah bersama kelompok kecil teman sekelasnya, mengenakan kemeja putih bersih, rambut disisir rapi dan sebuah keyboard kecil di hadapannya. Sofia Nurcahyani berjongkok di dekatnya, membisikkan kata-kata penyemangat, sementara di belakangnya Andreas Prasetya mengangkat jempol memberi dukungan. Raka Prasetya menarik napas panjang lalu melangkah ke panggung. Ruangan mendadak hening saat ia duduk di depan keyboard dengan tangan sedikit bergetar sebelum akhirnya mulai memainkan sebuah melodi sederhana dan pelan. Lembut tetapi jelas. Setiap nada sampai ke telinganya, ia bisa mendengar semuanya. Alat bantu dengar baru milik Raka Prasetya. Bukan lagi perangkat uji coba berbahaya, melainkan alat bantu dengar standar yang dipilih dan disesuaikan dengan hati-hati oleh para spesialis sejati yang bekerja sama erat dengan Dr. Elena Rahayu. Perangkat itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit atau kebingungan, tidak mengirim sinyal aneh ke otak, hanya melakukan fungsi yang seharusnya, membantunya mendengar dunia di sekelilingnya dengan aman. Ketika ia bermain, ia mendengar lembutnya suara tuts, dan ketika selesai, ia mendengar sesuatu yang jauh lebih kuat. Tepuk tangan gemuruh dari penonton, orang-orang berdiri dan bersorak, beberapa teman sekelas meneriakkan namanya. Raka Prasetya menatap ke depan dengan mata terbelalak dan bibir yang melengkung menjadi senyum bangga. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak sedang dipandang sebagai masalah yang harus diselesaikan. Bukan anak rusak di sudut ruangan, melainkan seorang murid di atas panggung, bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia menunduk memberi hormat kecil dan sorak-sorai justru semakin keras. Sofia Nurcahyani menutup mulut dengan satu tangan sementara air mata mengalir di pipinya. Di sampingnya Andreas Prasetya berdiri dengan mata memerah namun tersenyum lebar. Mereka saling menggenggam tangan, menyaksikan anak yang hampir saja mereka hilangkan. Andreas Prasetya menggenggam tangan Sofia Nurcahyani semakin erat dan untuk beberapa saat tidak ada kata-kata yang terucap. Mereka tidak membutuhkannya, karena mereka tahu betapa panjang dan beratnya perjuangan demi momen ini. Raka Prasetya telah melangkah dari sudut-sudut sunyi dan perilaku yang disalahpahami menuju panggung yang terang benderang, memainkan musiknya sendiri dan mendengarkan suara tepuk tangan yang akhirnya benar-benar ditujukan untuknya. Andreas Prasetya merasakan seolah ada beban berat yang terangkat dari dadanya, beban yang ia pikul selama ini. Dulu ia pernah percaya bahwa anaknya tak akan pernah bisa mendengar atau berbicara. Dulu ia membiarkan orang lain mendefinisikan hidup Raka Prasetya. Tetapi kini, berdiri di samping perempuan yang telah mengubah segalanya, ia merasa bangga bukan hanya pada Raka Prasetya, melainkan pada apa yang telah mereka bangun bersama. Sofia Nurcahyani menyeka air mata, lalu mencondongkan tubuh dan melambaikan tangan ke arah Raka Prasetya.
Dan ia membalas lambaian itu dengan antusias. Gerakan kecil itu berarti segalanya. Itu berarti ia melihat mereka, tahu mereka ada di sana dan bahwa semua ini, setiap bagian, benar-benar nyata. Ketika berita skandal Biosintek Medika Nusantara menyebar ke seluruh negeri, kasus tersebut menjadi contoh nasional tentang betapa rentannya hidup anak-anak bisa dieksploitasi atas nama sains dan keuntungan. Stasiun TV nasional mewawancarai para dokter, keluarga, dan mantan karyawan. Para anggota DPR menuntut perubahan. Fakultas kedokteran di berbagai universitas negeri mulai memakai kasus ini sebagai bahan peringatan. Artikel ditulis, diskusi publik diselenggarakan, dan di tengah semua itu Sofia Nur Cahyani berada di pusat bukan demi ketenaran, tetapi demi tujuan. Ia meluncurkan Yayasan Suara Anak, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus melindungi anak-anak dari uji coba medis yang tidak etis, dengan misi jelas. Setiap anak berhak atas rasa aman dan kebenaran. Yayasan itu menyediakan bantuan hukum, pemeriksaan medis ulang dan kelompok dukungan bagi keluarga yang terdampak. Andreas Prasetya tanpa ragu mendanai peluncuran yayasan, menjadi donatur terbesar sekaligus pembela paling vokal, menggunakan platformnya untuk berbicara bagi mereka yang selama ini tidak didengar. Di setiap acara ia berbicara sebagai seorang ayah, bukan sebagai konglomerat, sementara Sofia Nur Cahyani menangani operasional harian, merekrut tim dan membangun program. Bersama-sama, mereka mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang bisa melindungi orang lain. Di rumah, hidup Raka Prasetya akhirnya menjadi seperti yang selalu seharusnya. Normal, ia bermain di taman belakang rumah besar keluarga Prasetya di Pondok Indah, merayakan pesta ulang tahun. Berdebat kecil dengan teman-temannya tentang kartun mana yang paling seru. Mencoba makanan baru, ada yang ia benci, ada yang ia suka. Dan pergi ke terapi bukan karena ada yang salah dengan dirinya, tetapi karena itu membantunya memahami perasaan dan mengekspresikan diri dengan lebih baik. Ia tertawa terbahak-bahak, menyanyikan lagu ciptaannya sendiri dan berlari di lorong-lorong rumah seolah tempat itu miliknya, dan memang begitu. Andreas Prasetya dan Sofia Nur Cahyani terus membangun kehidupan keluarga baru mereka. Akhir pekan diisi dengan piknik di taman, malam film dan permainan papan. Tentu masih ada tantangan, momen ketika rasa takut lama muncul kembali atau ketika Raka Prasetya kesulitan mencari kata, tetapi mereka selalu menghadapinya bersama. Rumah yang dulu hanya bergema oleh duka kini dipenuhi suara langkah kaki kecil, percakapan dan energi tanpa henti dari Raka Prasetya. Tak ada lagi sudut gelap, tak ada lagi keheningan memekakan. Suara Raka Prasetya kini menjadi bagian dari segalanya. Ia tak pernah disingkirkan lagi, tak pernah diabaikan. Ia dilihat, dicintai dan benar-benar bahagia. Sehari setelah pentas seni, Raka Prasetya bertanya pada Sofia Nur Cahyani apakah mereka bisa main musik lagi. Dan ia tersenyum mengangguk, duduk bersamanya di depan piano kecil di ruang keluarga. Sementara Andreas Prasetya ikut bergabung, memukul-mukul meja seperti drum. Mereka bertiga tertawa di antara nada-nada yang fals dan ritme yang berantakan. Raka Prasetya sama sekali tak peduli soal kesempurnaan. Yang ia pedulikan hanyalah suara dan orang-orang yang mau mendengarkan. Pada saat itu, Sofia Nur Cahyani menatapnya dan merasakan sesuatu yang dalam di dadanya. Ia teringat pada anak kecil yang dulu ia temukan menangis di bawah meja, memegang alat yang hanya membawa rasa sakit, teringat malam-malam tanpa tidur mencari cara untuk menolong. Kini anak itu duduk di antara dirinya dan Andreas Prasetya, aman dan penuh sukacita. Ketika Raka Prasetya menekan satu nada terakhir dan menatapnya sambil tersenyum, Sofia Nur Cahyani merasakan kedamaian. Ia bukan lagi sebuah kasus atau berkas laporan. Ia hanyalah seorang anak, seorang putra, dan akhirnya, setelah semua kebisingan dan kebohongan, ia benar-benar dimengerti.